Wakil Bupati Magetan Hajah Nani Endang Rusminiarti MPD membuka rapat koordinasi atau rakor Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Kabupaten Magetan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD bertempat di Pendopo Sudagraha Jalan Basuki Rahmat Magetan pada hari Selasa 30 Agustus 2022. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Karhutla tingkat nasional yang dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tanggal 21 Maret 2022 di Jakarta. Rakor ini sekaligus sebagai upaya antisipasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Karhutla di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur tahun 2022. Tujuan rakor ini mengingatkan kembali komitmen bersama untuk mewujudkan Magetan tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, serta persiapan program-program strategi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat Karhutla tahun 2022. Administratur KPH Labu DS Insinyur Lucy Triana saat diwawancarai mengatakan, dengan terbentuknya Satgas Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Kabupaten Magetan sebenarnya merupakan jalur koordinasi yang lebih luas, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri dengan keterbatasan jumlah SDM yang ada. Sementara luas wilayah kami lebih dari 5.704 hektar, kalau terjadi kebakaran kami tidak mungkin menangani sendiri. Beliau berharap pihaknya tetap membutuhkan koordinasi kepada dinas terkait walaupun dari masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat yang memang peduli kepada posisi untuk pemadam kebakaran itu sendiri. Antisipasi ke depan setiap kali menjelang musim kemarau, pihaknya bersama teman-teman pertama jelas melakukan sosialisasi terkait dengan Karhutla, kemudian juga melakukan antisipasi untuk sekat bakat. Harapan kami dengan terbentuknya Satgas Karhutla ini sebenarnya adalah untuk jalur koordinasi yang lebih luas, karena seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri dengan keterbatasan jumlah SDM yang ada, sementara luas wilayah kami lebih dari 5.700 Pak. Jadi kalau terjadi kebakaran kami tidak mungkin menangani sendiri. Kami tetap membutuhkan koordinasi baik dari instansi terkait maupun dari masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat yang memang peduli pada posisi untuk pemadaman kebakaran. Antisipasi ke depan Pak, setiap kali menjelang musim kemarau kami bersama teman-teman pertama itu yang jelas melakukan sosialisasi terkait dengan Karhutla. Kemudian yang kedua kami juga melakukan antisipasi untuk sekat bakar. Jadi teman-teman setiap tahun menjelang musim kemarau itu pasti melakukan pembuatan sekat bakar. Jika sampai terjadi itu minimal di awal sudah ada bantuan sekat bakar itu untuk tidak sampai meluas dari adanya kebakaran itu sendiri. Kami nanti koordinasi Pak dengan teman-teman LMDH terkait dengan biji. Jadi bisa jadi kami yang menyiapkan biji, teman-teman LMDH yang membuat pengepakan mungkin berapa biji dalam satu plastik, yang itu nanti kita berikan kepada para pendaki Puncak Lawu, sehingga setiap kali mereka mendaki, mereka melakukan penaburan benih. Itu yang pertama. Atau kalau tidak, kita melakukan kegiatan penaburan bersama dengan teman-teman LMDH ataupun masyarakat yang memang peduli untuk melakukan penghijauan di Puncak Lawu. Di tempat yang sama, Kepala BPBD Ari Budi mengatakan, namanya penanggulangan bencana khususnya kebakaran lahan dan hutan itu memerlukan koordinasi dengan pemerintah, pihak swasta, petani, BPBD, seluruh camat maupun lurah semuanya untuk mencapai kesepakatan. Kita sebenarnya dari kemarin sudah mulai roadshow untuk sosialisasi. Saat ini di 5 kecamatan dan 28 desa yang kita lakukan roadshow, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan ini dari segi dampak hukumnya dan sebagainya kita sangkutkan selesai, dan kita juga sudah memasang sebagai rambu-rambu peringatan dan sebagai rambu-rambu evaluasi dan juga membuat penyekat antara kebakaran itu sudah menjalar. Ini namanya penanggulangan bencana khususnya kebakaran lahan dan hutan itu memerlukan koordinasi berbagai instansi
lintas sektor, baik dari pihak pemerintah, swasta, maupun pemerintah sendiri, dari perhutani, dari dinas kehutanan, BPBD, dan seluruh camat maupun lurah ataupun TNI Polri, semuanya untuk mencapai kesepakatan ataupun ada kendala-kendala kita bicarakan dengan rapat koordinasi. Kita sebenarnya dengan kemarin kita sudah mulai roadshow untuk sosialisasi kebakaran hutan ini di 6 kecamatan itu 28 desa yang kita lakukan roadshow sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan ini dari segi dampak hukumnya dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan, selesai, dan kita juga sudah memasang sebagian rambu-rambu peringatan dan sebagainya, rambu-rambu evakuasi, itu semuanya, dan juga membuat ilaran, artinya penyekat antara kebakaran itu supaya tidak menjalar. Titik-titik sepanjang Gunung Banca seperti Lembean, terus Parang, Poncol, Panean, terus Ngariboyo sebagian kecil, Kawedanan yang ada gunung-gunung Banca itu. Karena apa? Itu kebanyakan kalau itu lahan masyarakat yang ditanami jati, ketika musim kemarau itu dibakar daun-daun kering, tidak ditumbuhi menjalar, akhirnya menjalar ke pemukiman, ke peternakan. Kalau lahan tebu itu tidak spesifik kita jadi perhatian kita, karena kalau penanaman tebu ini biasanya pembakarannya itu kan dibakar sampahnya atau daun-daun yang kering itu mereka ditunggui biasanya. Tapi ada juga yang sebagian ya enggak ditunggui, akhirnya kita dengan pemadam kebakaran melakukan pemadaman. Tapi jarang sekali terjadi seperti itu. Faris, Trans TV mengabarkan.